Halo Kenzi, selamat pagi. Pagi kak, Apa kabar Kenzi? baik kak. Kabar baik ya? Wait, wait. Udah beres belum? Udah kak. Yang Apa kemarin nih? mau di share screen dulu? Paling saya akhirnya sih kak belum. Saya lupa tadi Mana? apa akhirnya tuh. Nggak apa-apa, coba dilihat. Oh, oh ini kenapa jalan terus ya? Mm-mm. Ini kamu taruh nih yang di baris 13. Yang di baris 13 ini kamu taruh copy paste lagi di baris 25. Kalau udah coba jalanin. Eh, terus belum. Oh, iya dong, di sini dong, di sejajar sama elitnya. Kan dia harus di dalam looping. Jadi dia akan bertanya setiap loopingnya udah beres satu kali gitu loh. Kamu kasih spasi dulu. Ini di stop dulu. Ya, kayak gitu ya. Oke, ada Nah, pertanyaan dulu nggak? akhirnya apa kak? Apa? Akhirnya. Apa ini udah Akhirnya akhir? iya ini. Oh ini udah akhir. Ini udah akhir. Cuman ini stopnya nggak usah kapital aja. Stopnya kecil aja. Jadi nanti kamu bisa bisa masukin stop yang kecil baru akan berhenti programnya. Nah, berarti diganti ini S-nya kapital nih. Ini juga kan mau kapital kan? Nah, Coba. Nah, kayak gitu ya. Ntar kamu tinggal tambahin aja di baris 26-nya print terima kasih. iya. Hmm, hmm. Coba dijalanin lagi. Jalan ya. Oke, dah. Boleh dikembaliin. Kita akan masuk ke materi yang baru ya. Kamu ada pertanyaan dulu nggak di modul 2? Nggak ada kak. Nggak ada ya. Oke, jadi selamat udah selesai modul 2. Kita akan masuk ke dalam modul 3 tentang fungsi. Jadi fungsi itu kan kemarin-kemarin kita tinggal pakai doang. Ada fungsi print, input, int, len, ya. Sekarang kamu akan ngebikin fungsi kamu sendiri. Contohnya gimana? Jadi nanti kamu itu punya nama nih. Fungsi itu kan algoritma yang ditulis pakai Python. Jadi di dalamnya ada banyak nih perintah kodenya. Kamu cukup panggil satu nama, print label.
Nanti kalau kamu panggil, otomatis menjalankan 6 perintah. Makanya di Hmm. sini kalau kamu lihat, oh iya, ini jalan 2 kali. Karena kita manggilnya berapa kali? 2 kali di sini. Ya, itu. Jadi kita cukup memanggil satu nama, nanti dia otomatis menjalankan 6 perintah atau lebih atau bebas berapapun. Ya, kita bisa punya fungsi sendiri. Oke? Nah, gimana caranya? Jadi fungsi yang kita bilang itu kan contohnya kayak kemarin ya, input print, int, dan yang Kenzi perlu tahu itu fungsi harus disimpan dalam variabel. Terus ada argumen-argumennya yang di dalam tanda kurung. Nah, ada dua tipe, ada yang kayak print, nggak bisa disimpan dalam variabel, ada yang kayak input, bisa disimpan dalam variabel. Ya, atau ini hasil dari fungsi ya, biasanya. Nah, jadi kalau print itu nggak ada hasilnya. Nilai pengembaliannya cuma nol. Buktinya gimana? Kalau kamu ngeprint fungsi print jadinya nol. Tapi kalau len itu dapat bilangan bulat. Kalau kamu print fungsi len, dapat nanti angka. Itu artinya len input int bisa disimpan dalam variabel. Tapi kalau print nggak bisa. Nah, cara bikin fungsinya gimana? Kamu cukup bikin yang namanya def. Def itu singkatan dari define. Nama fungsinya apa? Parameter-parameter dalam tanda kurungnya. Lalu kasih tab, tinggal badan fungsinya. Nah, ketika kamu udah siap, kamu tinggal panggil aja nama fungsinya di bawah. Contoh, yang label nama tadi. Jadi kamu tinggal bikin def print label, ya, 4 perintah, print doang. Nanti kita tinggal bikin kayak di gambar. Ntar kita tinggal looping, ya, pemanggilan nama fungsinya. Oh iya, ini kalau kamu lihat, ini kan di gambar dia input 2. Berarti amount 2 ya. Range-nya berarti 2 juga. Nah, berarti print label ini jalan 2 kali karena di looping. Dan kalau udah beres, dan take your labels. Itu ya. Jadi kita nggak perlu copy paste lagi. Kita tinggal bikin satu fungsi, nanti bisa dipanggil berkali-kali. Oke, kayak gitu. Nah, contoh yang kedua, kamu pengen ada argumennya gimana yang ada di dalam tanda kurung bisa. Ya, nanti nama print label name. Sekarang kalau kamu input nama, di printnya ada nama tersebut. Ada John Jameson, Jane Collins. Caranya di dalam tanda kurung kamu ada name, lalu tinggal panggil di dalam fungsinya. Masih sama, nanti tinggal kamu suruh input dalam loopingnya. Simpan dalam variabel dan jadi argumen buat print label. Karena sesuai dengan template-nya. Ada name-nya di dalam tanda kurung. Ya, gitu. Yang ini nanti aja. Oke, dilihat dulu yang ini Kenzi ada pertanyaan dulu nggak? Jadi pertama tuh harus input dulu kan, Kak? Pertama harus input dulu yang mana? Yang test worksheet printing Mm-mm, number of. betul, ini input dulu. Terus habis itu enable name. Student name dari mana, Kak? Yang name ini, Oh, ini harus diinput lagi, Kak. hmm, ada lagi? Print the successnya itu name is print worksheeting. Hmm, ini buat dijadiin 2 kali kan, Kak? Ini buat dijadiin 2 kali, karena kan inputnya 2 kali. Jadi loopingnya juga 2. Ya, ada lagi. Dashboard si printing ini ditaruh mana, Kak? Mana? Ini.
Ini yang pertama. Kalau fungsi itu nggak nggak bakal di print kalau kita nggak panggil. Jadi tetap yang dipanggil itu yang di luar fungsinya dulu. Baru kalau yang di dalam fungsinya dijalanin itu ketika kita panggil dulu. Kalau nggak dipanggil, nggak dijalanin yang ini. Hmm. Coba Udah ada kak. lagi. Ah, yang mana? Oh iya, ini kak. Define tadi gunanya apa? Untuk bikin fungsi. Oh, bikin ini semuanya. Hmm, harus ada def-nya. Kayak for, kayak while. Kan itu namanya emang looping. Pakai dua operator itu. Kalau kamu pengen bikin fungsi harus ada def-nya di depan. Oke. Udah kak. Udah ada lagi? Udah ada. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada boleh di share screen kan sih cobain. Latihan. Coba dipilih jawabannya. Ada dua ya jawabannya. Nah yang ini nggak. Karena nggak ada spasinya. Kalau habis def dia harus ada spasi. Badan fungsinya ya. Hmm. Iya. Ada dua jawaban. Ini benar. Yang ini juga benar. Yang ini salah karena lihat kita punya fungsi get grade tapi di sini nggak ada angkanya di dalam tanda kurung. Jadi nggak bisa. Harus sama ya. Iya. Oke. Boleh di checklist. Ini harus ada ininya kak. Isinya. Mana? Nggak harus ada isinya. Kalau emang dibikin nggak ada isinya, udah benar. Ini baris 1 sampai 3 udah benar. Sampai 6 juga udah benar. Enggak. Baris satu tadi apa? Di ujungnya harus ada apa? Kurung. Baru titik Kurung. dua ya. Nah, baris 5 6 udah benar. Baris 7 nih. Habis for harus ada apa? Spa, Masih. spasi. Terus saat kita panggil, kurungnya. Gitu. Udah. Sebentar saya lihat. Boleh checklist? Kan sih. Jumlah t-shirt. Kalau 5 berarti nanti fungsinya akan dijalan 5 kali. Ya. Berarti kita. Opening kita. Karena kita panggil print label di sini.
Jadi dia otomatis jalanin dua perintah. Oh, ini di bawah ya, Kak? Saya belum mengerti kalau yang mau kebalik-kebalik gitu, Kak. Yang kebalik-kebalik yang mana? Ini kan biasanya input di atas, Kak. Mm-mm. Ini jadi Ini di yang sini. kemarin yang bersarang. Ingat gak yang bersarang? Jadi yang input itu di dalam dulu. Jadi dijalanin dulu yang input, baru nanti INT-nya. Makanya pas kamu masukin 5 di sini udah jadi angka, bukan string lagi. Kenapa dikasih INT? Biar bisa di range. Oke, oke. Ya, Kak. Ya, ini yang di pelajaran keempat kemarin. Coba. Udah. Nah, berarti kita tinggal panggil fungsinya aja. Dibuat dulu kayak di gambar. Ada dua kali input kan ya? Iya. Nah, berarti bikin nama input, kursus juga input. Hmm. Nah, ini kalau nggak semua yang angka itu kita mesti rubah ke INT ya. Kalau kita nggak aritmatika atau nggak dimasukin ke range, INT-nya hapus aja. Karena kan dia langsung di print ya. Jadi INT-nya hapus aja. Nah, oke. Mhm. Nah, tinggal panggil nama fungsinya. Nggak usah di looping ya, karena ini cuma sekali jalan, kayak di gambar lihat. Betul. Lihat template-nya. Mm-mm. Oke, boleh cobain di checklist. Nah, tapi kenapa kok course is not defined? Artinya course-nya tidak ada kan variabel course ini. Yang ada itu variabel apa? Kursus. Kursus. Jadi meskipun template-nya name sama course, kita lihat datanya di input dari mana. Jadi kita, nggak perlu. Kalau ini mau tetap course juga nggak apa-apa. Mm-mm. Nah, coba kamu checklist. Ya. Nah, kayak gitu ya. Coba bingung nggak? Dilihat dulu. Enggak sih, Kak. Ya ya. Oke. Kalau nggak boleh lanjut lagi. Nah, ini persis banget kayak yang kita pelajarin. Yang print label ya. Ini boleh dihapus gak sih, Kak? Nah, boleh? Boleh, boleh.
Fungsinya Bikin fungsinya benar. Pertama berarti yes, nama fungsinya dulu ya. Mm-mm. ini di dalam sini hmm, Nggak usah ada apa-apa, karena terus di sini cuma print doang. Oh, boleh copy paste aja nih dari soal yang printnya. 3 baris ini berarti ya. gini ya kan Kak? Hmm, betul. Tuh di Tinggal kita suruh input mod kayak looping tadi ya. ya. Nih, kamu tinggal bikin aja. Di sini kan ada jumlah siswa berapa. Berarti suruh int input. Nah, ini baru. Pakai mon gak Kak? Heeh, pakai nama variabel ya. Mau nama sis? Enggak dong. Eh, Nama variabel aja. Nama variabel biasa. Mm-mm. Dibuatkan di gambar. Enggak looping ya. For I in range. Mount berarti. Hmm, for I. Dibuka kurung. Mm-mm. Ini nggak sih Kak? Tinggal kita enter, panggil nama fungsinya. Nama siswa gitu. Kurung buka, kurung tutup. Udah deh. Coba kamu checklist. Belum bener ya? Coba dibuka ini kurang kurang titik dua. Oh, ini lagi Kak? Enggak. Oh ada. Oh iya ini nih yang terakhir ya. Benar 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 benar. Ah pintar. Kalau looping udah beres berarti yes di situ. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada Kak? Nggak ada ya. Jadi caranya pokoknya bikin dulu nama fungsinya apa. Yang ini buat ngelooping berapa kali ya. Terus kalau pengen dipanggil, sebutin aja nama fungsinya apa ya. Oke, kita mulai yang berikutnya. Ada mau share screen. Nah, jadi berikutnya adalah mengembalikan nilai. Kalau sebelum-sebelumnya kan fungsinya cuma print aja ya.
gimana caranya biar dia ada fungsi lain gitu, hitung-hitungan. Ya, misal, mau pengen ngitung nilai rata-rata, masih ingat gak? Ngitung nilai rata-rata gimana? Kalau nilainya 4, 5, 6, rata-ratanya berapa? 5. 5. Ya, karena tinggal kita jumlahin semuanya ya, berarti ini 10. Berapa? 4 tambah 6, 15. iya 10, 15 menit. 15 dibagi 3. Ya, ada 3 bilang. Nah, berarti rata-ratanya 5. Si Kate ini nih, dia nilainya 4 sama 5. Ya udah, berarti rata-ratanya 9 bagi 2. 4,5. Nah, kita perlu menjumlahkan yang di atas sama yang di bawahnya buat hitung rata-rata. Nah, untuk yang di atas pakai variabel counter suma, yang di bawah total. Jadi suma itu menjumlahkan semua yang diinput. Kalau total dia cuma plus 1. Jadi ngitung ada berapa bilangan. Ntar ujungnya tinggal kamu bikin suma bagi total. Dapat deh nilai rata-ratanya. Ya, gitu. Nah, nanti kamu tinggal bikin aja berarti ya. INT input, nanti tinggal di looping berapa kali, ntar suruh masukin namanya. Ya, suruh masukin namanya. Oh, di sini namanya si Kate. Misal kalau ini 3 ya namanya. Nah, ntar tinggal masukin aja, panggil fungsinya. Average grade. Ya, berarti nanti dia akan menjalankan fungsi ini. Yaitu input terus dia baru berhenti ketika ketik off. Nah, tuh lihat ya. Dia baru berhenti ketika ketik off. Dan ntar ujungnya tinggal di print nilai rata-rata. Ya. Hmm, Nah, misal sekarang Kenzi mau ngehitung dalam variabel average. Jadi nggak di print langsung, tapi disimpan dalam variabel. Terus kita panggil nih di luar fungsinya. Bisa nggak menurut kamu? Kita panggil fungsi di dalam variabel dalam fungsi di luarnya. bisa sih. Sayangnya nggak bisa. Ya, Hmm, jadinya kalau kamu panggil average di sini, nggak ada nih is not defined. Karena dia cuma ada di dalam fungsi. Nah, ini kita sebut sebagai cakupan lokal atau lokal variabel. Ya, jadi semua yang di dalam fungsi ini adalah variabel lokal. Tapi kalau misalnya yang di luar fungsi, ini adalah variabel global. Ya, gitu. Ntar tinggal kamu bikin return dari variabel rumus rata-ratanya. Jadi kalau pengen ngebikin yang variabel lokal jadi global gimana dong? Kamu pakai yang namanya return. Nah, jadi nanti kamu kalau panggil fungsi average grade, ya, ntar bisa disimpan dalam variabel. Yang disimpan apa? Nilai average-nya. Jadi sekarang bisa dipanggil, ya, nilai rata-ratanya berapa? Gitu. Oke, coba ada pertanyaan dulu nggak, return? tadi semua variabel kan? Semua variabel, counter. Grade input, grade tidak, grade input. Yang return average itu kemana, Pak? Yang mana? Return average. Return average yang ini. Iya, Kenapa yang ini? itu kan itu balik kemana lagi? Nah, ini nanti dia akan disimpan. Kalau jadi return average ini maksudnya apa? Kalau kamu panggil average grade, dia bisa disimpan dalam variabel. Apa yang disimpan? Nilai average-nya yang return ini. Hmm, Ya, jadi kalau kamu panggil nama fungsinya, yang disimpan adalah variabel average atau yang di return.
Hmm. Jadi ngebikin lokal, jadi global ya. Kamu bisa panggil di luar fungsinya. Ada lagi? Ya, nggak ada, Kak. Ada ya. Nah, contoh Ya. kalau kamu mau ngebikin ranking ya, masih ada ranking nggak di sekolah kamu? Palingan try out saya. Masih ada? Kemarin-kemarin cuma try out doang, Kak. Oh, ranking 1, 2, 3 gitu di kelas nggak ada? Di kelas nggak ada. Nggak ada. Nah, kayak kedot pernah ada deh. Sampai ranking 40 ya, dia si gurunya ditulisin. Hmm. Gila. Jadi ranking 40-nya berasa ranking 40 dari 40. Nah, misal kita mau bikin hal yang sama. Jadi kalau si Arthur nilai 211, dia ranking 1, dapat bookshop voucher. Ketentuannya 50 sampai 99 ranking 3, 100 sampai 199 ranking 2, 200 ranking 1, lebih dari 200. Nah, gimana caranya? Kamu bikin yang namanya get result fungsi. Nanti suruh masukin nilainya. Kalau nilainya 50 sampai 100, variabel result itu ranking 3. Terus 100 sampai 200 ranking 2, lebih dari 200 ranking 1. Sisanya appreciation letter ya. Ntar kalau kamu lihat ini kan result semua ya. Tinggal kita return berarti. Nah, ini tinggal kita buat kayak di gambar. Student name, score, terus nanti kita panggil fungsi get resultnya di sini. Oh, get result score. Artinya yang disimpan adalah variabel result. Result. Mm-mm. Jadi pas kamu panggil name, result, itu akan ngeprint kayak gini. Misal, kalau kamu masukinnya, ini kan disuruh inputnya Arthur, berarti name-nya Arthur. Skornya 211, oke. Nah, kita panggil get result score. Berarti masuk ke sini ya, 211 skornya. Yang mana yang true? False, false, true. Jadi, variabel result ranking 1. Di return lah dia. Disimpan dalam variabel result. Nah, itu kenapa result di sini dapatnya ranking 1. Ya, Oh, kalau dia ranking 1, dapat bookshop voucher. Gitu ya. jadi Aja. setiap ranking Hmm? di print-print semua dong. Kenapa? Setiap ranking di print-print semua ya. Yang ranking di print-print semua. Ya kalau Oh, dua, hmm? tiga. Ya jadi deh, Kak. Aja. Oke. Ada Udah lagi lah. coba, ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oke, kalau Nggak nggak ada. ada, oke, kalau nggak ada kita akan latihan ya. Kenzi boleh share screen? Coba dipilih jawabannya. Betul, ya. Jadi dia manggil create label, kamu masukin Johnson analisis data. Johnsonnya name, course-nya analisis data. Betul.
S3 salah ya, Pak? Mana? Ini. Ini udah benar. Nah, ini tinggal baris 4 nih. Kita tinggal Oh, hapus spasinya berarti ya, harus sejajar. Udah. Terus, nih kamu panggil cek tes di sini nih. Tapi lihat, di template-nya ada apa? skor. Yes, udah benar. Oh, sama ini, udah benar sih. Udah bisa checklist kan sih? Eh, oh iya, spasinya. Masih ada satu itu. Hapus ya. Ini harus sejajar. Kan sih? Belum sejajar itu. Nah, berarti nanti masukinnya 4 kali ya. Ini namanya siapa yang berikutnya? Oh, Dijon lolos karena lebih dari 80 gitu. Belum selesai. Wish. Sport. Dengan min satu. Tidak sama dengan min satu. Calls. Science. Calls membuat sketsa. Else. Calls sejarah rumah kuno. Return calls. Di Berarti tinggal kita buat kayak di gambar ya. Pertama. Nah, ini ada looping lagi berarti ya. Ada amount lagi. Yang jumlah boleh. Hmm. Hmm. amount tuh variabel variabel kan? Kenapa? Amount. Enggak apa-apa. Amount itu variabel. Jadi bebas. Kalau kamu mau jumlah juga bisa. Jadi for I in range, jumlah berarti. Berarti For sini I for in range, jumlah. ini kan Kak? Mana? Ini kurungin ya. Oh, tinggal di print. Enggak gitu. Ini pertama kita tanyain dulu preferensinya apa. Di input dulu berarti. Oh Wish iya, sama dengan input, masukkan preferensi.
Bener kasih spasi kan habis for. Berarti variabel dulu, Kak. Variabel dulu wish sama dengan input, masukkan preferensi. Nah, baru tinggal kata panggil. Panggil fungsinya dulu. Jadi dia dapat rekomendasi apa. Tapi simpan dalam variabel ya. Berarti kursus sama dengan kasih kasih spasi bener di sini dalam looping kan ya. Mm-mm. Kursus sama dengan panggil nama fungsinya get course, terus masukin wish. Nah, nanti tinggal kita print deh yang rekomendasi ini. Print. Mm-mm. Nah, tapi kan rekomendasinya tergantung. Kalau kita masukinnya sport, ya dia dapatnya bola voli. Kalau dia masukinnya science, dapatnya astronomi. Jadi kita koma, habis tanda petik, baru panggil variabel kursus yang di return. Ya. Udah dong, Kak. Terus habis itu tinggal dikasih if, Print. kasih if dulu yang ini ya. Kamu dari baca yang ini kan saat mencetak rekomendasi, kalau misalnya dia dapat astronomi, kita print ini. Berarti if kursus sama dengan kursus dulu nama variabelnya dulu. Sama dengan astronomi, tinggal kita print titik dua, print ini. Oh, udah. Udah? Tanda serunya belum? Udah beres. Cobain checklist. Nah, kalau jumlah 3 siswa, kalau kamu masukin sport, dia dapat bola voli. Science, kalau komik sketsa ya. Tuh. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut nomor 5. Terakhir. Nah, berarti ini persis banget sama kayak yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Ya, dibaca dulu. Nah, jadi ini ya, ada coba drop aja di layar referensi.
Ya kita mau ngecek apakah dia lolos atau enggak. Nilainya berarti 50 kan ya. Mm-mm. Lebih dari 50. Nah, spasinya jangan lupa sama titik dua. Spasi ya. Berarti ini juga kasih spasi. Yang baris tiganya ya. Eh, nah. Nah, udah tinggal kamu bikin berarti jumlah siswa ini kayak yang digambar. Di looping dulu yang tadi. T amount sama dengan int input, terus for I in range. IBT itu, typo. Nah ini, daripada bolak-balik, baik pada drop di layar kamu ya. Kalau ada pertanyaan, please tanya, oke? Nah, rest-nya belum kamu panggil. Rest sama dengan ISK, check test berarti ya punyanya Kenzi.
Tap lagi Kak. Berarti kasih if price sama dengan false. Ntar kamu printnya copy paste yang ini aja. Ayo baca. Oh tapi lebih. Oh yang ini ya, mulai. Ini kasih spasi bener kan sih? Oh, Iya ini sejajar. Mhm. oh, Titik dua, print. Nah itu di soal beda ya, jadi nggak bisa copy paste, wait. Kedot kirimin aja teksnya di chat Zoom. Nah, boleh dipakai yang di chat Zoom kan sih? Oke, udah bisa aja guys. Jumlah siswanya berapa? Tiga. Kalau dia skornya lebih dari 50 berarti dapat grup. Ya, score is not defined. Oh ini grade, nilai kamu nama variabelnya grade ya. Ini ganti aja jadi grade. Grade. tapi itu yang di skor Kak, yang di Kan atas. i- ini ya tadi yang baru kita bahas. Jadi kalau yang di dalam fungsi itu template aja. Nilai aslinya ada di mana? Oh iya. Nilai aslinya kan yang di input. Jadi kita pakainya yang di input nama variabelnya. Jadi cuma template aja ya. Nah, coba checklist ya. Tuh. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak Kenzi? Dilihat coba. Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pada aku share screen lagi. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai fungsi. Ya, kamu itunya apa? Codingan jadi lebih ringkas. Kalau pengen panggil lagi nggak perlu copy paste. Ya kamu tinggal panggil nama fungsinya aja. Jadi sama satu nama, nih satu nama kamu bisa jalanin banyak perintah gini. Gitu. Caranya ingat dipakein def, nama fungsinya baru kurungin titik dua ujungnya. Ya, itu aja Oke. Kenzi. Sebelum ditutup, kamu ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Kakak tiap hari tuh Hmm? eh kerja apa kuliah Kak? Siapa? Kak Daud. Kak Daud dulu dulu kan pas awal kenalan kerja ya, kerja di Softex. Hmm. Cuman sekarang Kak Daud pengen planning ke luar, ke Keluar. luar Indo. Jadi makanya Kak Daud berhenti yang di Softex sambil belajar-belajar lagi bahasa Inggris. Hmm. Jadi sekarang full ngajar di rumah. Dulu kan Kak Daud di Karawang, sekarang di Bandung. Kak Daud megang berapa siswa Kak? Berapa? Ada banyak kan sih. Pokoknya kelas Kak Daud ada 42. Pas dulu Hmm. sambil kerja, kelasnya masih 20. Karena kan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau Hmm. sekarang bisa dari pagi sampai malam. Makanya sekarang ada 42. Nah, itu sama kayak yang Kenji. Jadi, kalau jadwalnya pengen seminggu berapa kali gitu, itu bisa. Asal nanti Kak konfirmasi lagi. Bentrok nggak sama jadwal kamu sama jadwal Kak gitu. Oke, oke. Ya udah Kak. Tapi kalau Sabtu Minggu kayaknya nggak bisa ya Kenji ya. Jadi paling Senin sampai Jumat. Iya Kak. Ya biar Aman kita aja. liburan. Ada lagi? Udah sih Kak. Udah ya. Oke. Jadi itu aja kelas di pagi hari ini Kenzi. Jadi kita tutup aja. Kita udah belajar fungsi. Ntar kita masuk ke dalam fungsi bersarang ya di pertemuan Oke. berikutnya. Oke. Bye bye Kenzi. Selamat pagi. Boleh Kak. Pagi. Dah.